Bertemu lagi dengan Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Bina Prodi Perbankan Syariah STA Fidel Surabaya. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Baik, kembali lagi dengan saya Lailatul Badriatus Sulfa selaku host di Kultum Ramadan sore ini. Dan pemateri Bapak Abdul Majid selaku dosen perbankan syariah. Bapak Abdul Majid, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita sudah mulai puasa ya. Alhamdulillah. Baik, kultum kali ini menjelaskan tema pendidikan zakat sebagai perindistribusian kekayaan yang akan dipaparkan oleh Bapak Abdul Majid. Bapak Abdul Majid, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gembira sekali, terutama saya sudah mulai berpuasa di bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang paling banyak pahalanya dari bulan-bulan yang lain, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, yakni bulan suci Ramadan. Artinya segala kegiatan kebaikan sangat didorong untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita di bulan-bulan kemarinnya masih agak santai, tapi di bulan suci Ramadan kalau bisa dibatalkan. Kenapa? Karena pada bulan suci Ramadan ini banyak pahala yang diberikan oleh Allah untuk hambanya ketika melakukan suatu kebaikan yang berbau ibadah. Terutama yang kita bahas di siang ini terkait dengan pendidikan zakat dalam pendistribusian kekayaan. Berbicara zakat, bahwa Islam itu mengatur segalanya, salah satunya tentang zakat. Kenapa zakat ini menjadi cara atau menjadi solusi untuk pendistribusian kekayaan? Karena kalau saya melihat dari beberapa referensi itu, memang zakat itu menjadi instrumen fiskal. Untuk apa? Untuk mengatasi ketimpangan sosial, terutama ketimpangan ekonomi masyarakat. Dari beberapa buku yang saya baca, terutama punyanya Bang Widianto. Bang ini penulis ekonomi. Dia juga pakar ekonom. Beliau menulis tentang ketangguhan ekonomi. Bahkan beliau itu menyampaikan terkait dengan ketimpangan bahwa suatu persoalan yang harus disegerakan solusinya, harus dicarikan solusinya. Karena kalau melihat keadaan di Indonesia, beliau menyampaikan bahwa 1% keluarga yang masuk kategori terkaya di Indonesia, kan banyak kategori terkaya di Indonesia, itu bisa menguasai 50-70% aset. Itu satu orang. Ya, bagaimana sisa persennya? Bahkan kalau melihat itu, Pak Bang ini memberikan 3 solusi. Apa 3 solusi itu? Pertama, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sosial ekonomi, beliau menyampaikan bahwa harus ada lapangan pekerjaan, harus diperluas lapangan pekerjaan. Kemudian harus ada yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada akses pemerataan pada pelayanan umum, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini akan berimpak pada zakat.
Apa solusi yang ketiga ini? Adalah terkait dengan bantuan sosial. Zakat ini kan sudah masuk sosial. Nah, yang dimaksudkan program bantuan sosial ini, kalau yang dari pemerintah itu kan banyak. Ada PKH, program keluarga harapan. Nah, program bantuan yang sifatnya sosial itu memang akan mendatangkan kemaslahatan. Kalau saya membaca dari beberapa referensi, kemaslahatan itu atau kesejahteraan itu kan bisa, kalau dari segi makosid ya. Jadi itu ada 5 penjagaan untuk kita bisa sejahtera. Artinya kalau sudah sejahtera, insya Allah masyarakat kita akan mendistribusikan kekayaannya melalui zakat. Kemudian selanjutnya, kenapa harus melalui zakat? Kok tidak melalui yang lain? Kenapa pendistribusiannya melalui zakat? Seperti ini ilustrasinya. Saya kasih contoh aja. Saya mempunyai kewajiban zakat, ya. Saya setorkan kelas. Saya punya usaha, katakanlah nominalnya sampai 10 juta. Saya setorkan ke LAS atau ke Basnas, pokoknya pada lembaga amil zakat. Kenapa saya kok lebih cenderung memberikan ke lembaga amil zakat? Kenapa kok tidak diberikan secara mandiri? Tidak diberikan secara langsung. Karena seperti ini, Pak. Kalau saya memberikan secara mandiri, saya cuma memberikan uang, selesai. Tapi kalau saya memberikan langsung kepada lembaga amil zakat, maka dari lembaga amil zakat atau Basnas itu mempunyai program-program ekonomi yang sifatnya entrepreneur. Jadi jelas itu tadi. Artinya seperti ini. Kemarin orang A, saya katakan A, si A ini mempunyai keahlian menjahit. Dia orang tidak mampu, tapi dia pintar menjahit, pintar bordir dan lain sebagainya. Kemudian diberikan bantuan karena ini sudah masuk pada syarat-syarat penerima zakat, sehingga ini diberikan oleh pihak lembaga amil zakat ke si A. Si A itu kan pintar nih, sudah ahli. Dijalankanlah usahanya karena sudah punya mesin. Dari mesin tersebut si A itu bisa menghasilkan laba di tiap bulannya, bersihnya itu sampai 5-10 juta. Bahkan sampai bisa membeli mesin baru, memperkerjakan orang. Ya, sudah bisa mengajak orang untuk bekerja. Dalam waktu 1 tahun, kan hitungannya zakat dan 1 tahun. Ya. Dalam waktu 1 tahun si A itu ternyata sudah masuk 1 nisab. Dan dia di tahun kemarinnya masih diberikan bantuan oleh si Lasnas atau Basnas. Tahun berikutnya dia sudah mampu atau sudah masuk 1 nisab membayarkan zakat. Nah, ini yang kita perlukan. Ilustrasi yang seperti ini maka lebih produktif untuk memberikan kelas. Kemudian kita panjang lebar bahas zakat. Kira-kira apa itu zakat? Tahu zakat? Apa zakat? Zakat itu yang saya ketahui sejumlah harta yang dimana untuk orang muslim itu wajib mengeluarkan, dan yang dikeluarkan itu sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan gitu Ustaz. Iya. Salah satunya balik, terus kemudian harta yang dikeluarkan itu juga sudah mencakup pas target si zakat tadi. Itu pengertian daripada zakat. Namun secara bahasa zakat itu kan mensucikan. Kemudian ada juga berkembang. Makna berkembang itu artinya ketika saya zakat tahun ini, betul hitungan materi kita itu berkurang, tapi
karena sifatnya itu apa ya, tidak jelas di mata. Pahala itu kan karena nggak jelas di mata. Kalau pahala itu kita melakukan kebaikan kemudian sama Allah itu dijelaskan, bisa dilihat sama pandangan manusia, tidak ada yang bekerja. Semuanya akan berbondong-bondong melakukan kebaikan. Salah satunya zakat. Sehingga saya mengutip dari sebuah hadis, dalam hadis Nabi itu yang berkait dengan zakat dijelaskan bahwa hasinu amwalakum bizakat wadawu mardakum bisadaqah. Kemudian wa'iddu lil bala du'a. Apa artinya? Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah hartamu dengan zakat, bizakat. Kalau kamu pengen sembuh, punya penyakit, wadawu mardakum bisadaqah. Kalau pengen cepat sembuh, obatnya bersedekah. Kalau mau menolak bala, maka berdoa. Ini hadis Nabi Sahih yang diriwayatkan oleh Rawahul Khatib an Ibnu Mas'ud. Sudah ya. Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya tuh ada dua macam pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari teman-teman sendiri, yang kedua dari teman sosial media. Yang pertama itu, bagaimana sih Ustaz potensi zakat di Indonesia saat ini? Potensi zakat, saya berangkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu pada saat menterinya Pak Said Agil Munarman, pada saat itu beliau menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia itu sudah masuk kategori pada angka 7,5. Kemudian diperkuat lagi oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman akademis, bahwa yang menjadi sampel itu ada 11 kota. Beliau menyampaikan bahwa nominalnya itu sudah mau mencapai 6 triliun. Kemudian saya melihat juga pada tahun 2011 potensi zakat yang dilakukan penelitian oleh IPB, kemudian Islamic Development Bank (IDB). Beliau menyampaikan nominal pada potensi zakat mencapai 217. Itu 2011. Bagaimana dengan 2021? Pasti perkembangannya terus. Kemudian mengapa potensi zakat di Indonesia itu tiap tahun terus naik? Kalau saya berbicara ini karena enggak, saya mau berbicara fakta di lapangan, hasil penelitian yang sifatnya akademis menyatakan bahwa pengaruh pertama adalah faktor agama, faktor motivasi dirinya bahwa saya punya kewajiban berzakat 99%. Kita itu berzakat tapi berupa fasilitas kayak semisal sekolahan untuk kaum bapak, tapi itu dana pembangunan sekolah tersebut itu dari dana zakat tadi Ustaz. Apakah boleh atau bagaimana? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya beranggapan mending zakatnya itu kita arahkan ke lembaganya, satu lebih aktif, kemudian lebih profesional, kemudian nanti kita bisa memberikan arahan kepada lembaga zakatnya bahwa untuk memberikan bantuan ke sekolah tersebut, untuk pembangunan sekolah tersebut. Tidak apa-apa, sampaikan saya mau berzakat, cuma saya minta dari pihak lembaga zakatnya untuk membantu. Kalau kita memberikan langsung takut gimana ya,
takut tidak ada teknisnya seperti apa. Maka kan butuh pengawasan. Iya kalau uangnya dipakai, kalau tidak dipakai, kalau juga didiam. Kalau dari pihak lembaga misalkan itu kan pasti ada pengawasan, ada kontrol, dilihat perkembangannya, sudah berapa persen, sudah jadi apa, difoto, ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Ustaz untuk semua pemaparan materi hari ini, ilmu hari ini. Terima kasih dengan sangat. Sebelum saya tutup, maaf, beribu-ribu maaf jika saya dan pemateri memiliki kata-kata yang belum tepat pada tempatnya. Mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri juga, tonton terus acara Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh 5 Prodi Perbankan Syariah ST Al-Fitrah Surabaya. Tepatnya pada hari Senin dan hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Perbankan Syariah ST Al-Fitrah ya, jangan lupa. Baik, kurang lebihnya